spread it like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair, kaifa halukum? Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini minggu terakhir ya sebelum kita melaksanakan PTS. Jadi disimak sampai akhir. Nanti akan ada kisi-kisi ya, setelah Ustadz bahas soal akan ada kisi-kisi untuk PTS. Oke, sebelum kita mulai, pastikan semuanya dibuka dulu buku paketnya. Buku paket bab 12 ya, tentang upacara adat nginjek tanah. Bagian latihannya yaitu di halaman 87. Ya, halaman 87. Mungkin ada juga yang sebagian sudah diisi, tidak apa-apa. Dan yang belum diisi pun tidak apa-apa. Ya, nanti diperiksa langsung, ketika ada jawaban yang kurang tepat langsung diperbaiki. Oke. Kita langsung saja masuk ke bagian A ya, nomor 1. Upacara adat untuk memperingati usia 8 bulan bayi pada masyarakat Betawi adalah, nah sesuai dengan judulnya ya, yaitu nginjek tanah, upacara adat nginjek tanah. Jangan keliru juga tuh, ada di nomor C atau bagian C itu ada nginjek tanah. Nah, itu bahasa Sunda ya. Jadi kamu takut keliru nanti ketika di PTS keluar soalnya, harus hati-hati. Tanah atau tanah. Nah, itu mempengaruhi juga nanti. Yang betul-betul nginjek tanah. Nomor 2, perayaan syukuran bayi yang baru dapat berjalan juga dinamakan turun tanah. Nah, ini bahasa lain atau istilah lain daripada nginjek tanah. Ya, disebut juga dengan turun tanah. Tujuan dari upacara adat nginjek tanah adalah B. Mengungkapkan syukur. Nah, jadi mengungkapkan syukur, kemudian berdoa juga kepada Allah ya, karena telah diberikan keselamatan ketika lahir, dan diberikan kesehatan sampai umur 8 bulan, dan juga berdoa semoga ke depannya si bayi tetap dijaga kesehatannya, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Seperti itu ya. Tujuan daripada diadakannya upacara adat nginjek tanah, intinya doa dan syukur. 4. Upacara adat nginjek tanah dimulai dengan A. Doa bersama. Tentu ya, diawali dengan doa bersama. Nomor 5. Pihak yang menyelenggarakan upacara adat nginjek tanah adalah titik-titik si bayi. Tentu adalah si ayah dan ibunya ya, keluarga atau ayah dan ibu si bayi, orang tuanya. Lanjut ke nomor 6, halaman 88. Tamu yang diundang dalam upacara nginjek tanah adalah C. Keluarga dan tetangga. Jadi kerabatnya itu saudara-saudaranya. Mungkin ada yang dari jauh, dari luar daerah atau luar kota itu diundang. Keluarga, sanak saudara, dan juga tetangga sekitar rumahnya. 7. Mengadakan upacara nginjek tanah mempererat titik antar keluarga, mempererat tali silaturahmi, silaturahim ya, antar keluarga. Tentu karena ini salah satu juga nilai luhur daripada upacara adat nginjek tanah. Nomor 8, hal yang dilakukan setelah berdoa bersama adalah A. Menuntun anak berjalan di tanah. Nah, ini salah satu salah satu acara yang sehingga dia dinamakan upacara adat nginjek tanah. Karena ini ada saat dimana setelah doa si anak akan dituntun berjalan di atas tanah. Ini ya. Tujuannya apa? Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, tujuannya apa diinjekkan ke tanah? Nah, hal ini adalah sebuah simbolis bahwasanya si anak sudah mampu untuk menginjakan kakinya di atas tanah.
Ya, walaupun masih tuntun ya, tapi ini hanya sebuah simbolis. Wah, jadi si anak mampu nih buat menginjakan kaki di tanah. Dan untuk upacara adat injak tanah ini di daerah-daerah lain juga sebagian besar pada mengadakan. Ya, ada upacara adat ini, namun dengan bahasa yang berbeda atau dengan istilah yang berbeda, dan juga dengan acara atau susunan acara perayaannya yang berbeda pula. Ya, ada yang disawer tuh ya, ada yang ketika dia emang sudah bisa berjalan, jadi nggak dituntun, ya sudah bisa benar-benar berjalan baru diadakan. Jadi tidak mesti harus 8 bulan atau 9 bulan. Ketika dia sudah bisa berjalan, walaupun umurnya setahun misalnya, 12 bulan baru bisa berjalan, baru diadakan upacara ini. Itu di daerah-daerah lain ya. Tapi yang kita bahas di sini daerah Betawi, Jakarta. Nah, setelah si anak dituntun untuk berjalan, akan tamu undangan dari keluarga, dari tetangga akan dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan oleh keluarga si bayi ya. Selanjutnya, nilai luhur dari upacara nginjak tanah adalah ada 3 sebenarnya untuk nilai luhur, yaitu bersyukur, menjalin silaturahmi, dan melatih jiwa sosial. Berarti jawabannya adalah di B, yang melatih jiwa sosial. Apa maksudnya? Melatih jiwa sosial berarti ketika kita mengadakan upacara, otomatis kan kita meminta bantuan kepada tetangga terdekat ya, tetangga terdekat, kemudian pada keluarga juga. Nah, itu jiwa sosial kita akan dilatih. Saling berkomunikasi, saling tolong menolong, itu termasuk daripada melatih jiwa sosial. Nah, tidak mungkin kan kita mengadakan acara tanpa bantuan orang lain, dan tanpa kehadiran orang lain juga, ya kan. Terakhir, upacara nginjak tanah menyesuaikan kemampuan dari titik-titik si bayi, dari orang tuanya. Karena yang mengadakan orang tua, jadi menyesuaikan. Ketika dia mampu, diadakan. Kalaupun dia tidak mampu, misal ada yang dari keluarga tidak mampu, itu tidak usah dipaksakan. Karena ini bukan wajib, ya hanya adat saja. Adat itu tidak diwajibkan. Berbeda halnya misalnya dengan hal yang diwajibkan dalam syariat Islam, seperti zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan wajib setiap yang bernyawa. Nah, kalau ini adat, kalau adat itu tidak diwajibkan. Ya, ketika dia mampu boleh, bahkan ketika dia mampu pun, ketika dia tidak mau melaksanakannya itu tidak apa-apa. Karena ini hanya sebatas adat saja. Ya, namun sebagian besar untuk mengungkapkan rasa syukurnya ketika dia mampu, dia pasti mau. Karena sebagian di situ adalah doa. Intinya memang seperti itu. Ya, intinya adalah doa. Doa bersama, kemudian berbagi makanan. Nah, itu juga termasuk sedekah ya. Sedekah bukan pahalanya juga besar, berlipat ganda. Apalagi tambah menjalin silaturahmi. Wah, itu luar biasa ya pahalanya. Jadi tidak hanya sekedar adat istiadat saja, namun di dalamnya banyak akan nilai-nilai kebaikan. Nah, seperti itu ya, jadi tidak diwajibkan mengukur kemampuan dari si bayi. Dan tidak perlu bermewah-mewah. Misalnya kemampuannya hanya sekedar ala kadarnya, ya sudah ala kadarnya diadakan. Seperti itu ya. Baik, sebelum tutup kita akan bahas tentang kisi-kisi PTS. Nah, untuk PTS minggu depan ya, kisi-kisinya kamu cukup pelajari latihan soal bab 9 tentang fasilitas penunjang transportasi di Jakarta. Ya, pelajari soal PG dan A dan B-nya ya. PG dan isiannya. Kemudian pelajari juga bab 10 tentang jalan tol. Ya, sama ini juga PG dan isiannya ya. Dan 12 upacara adat nginjak tanah. Coba pelajari bagian A-nya saja, bagian PG. Ya. Itu beberapa bab yang akan kita ujikan nanti di PTS minggu depan. Ya, silahkan dipersiapkan. Nah, cukup yang dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Nah, kita timbil hamdalah, alhamdulillah, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.